Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu seperti biasa. Semoga bisa resonate. Oke, kita lihat nih zodiaknya. Di sini ada Virgo, ya, artinya Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Virgo memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat ya. Kita lihat asmara Virgo. Wow, kenapa ini Virgo ya? Ini asmara kalian ya. Kartu utama muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ya, cukup bagus ya kartu konfirmnya. Ada wanita memegang dua tongkat, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Wow, ini kartu sangat bertolak belakang ya. Ya, ini kalau saya rasakan ini harap berhati-hati ya untuk semua sobat Virgo ya. Ingat ya, harap berhati-hati untuk semua sobat Virgo tentang asmara kalian. Di sini kelihatannya asmara kalian akan penuh kecemasan ya, akan penuh masalah, akan penuh problem, kekecewaan, kesedihan, juga konflik. Ya, ini harap sekali lagi harap berhati-hati ya kalian di sini. Karena apa? Karena jelas di sini ada energi negatif ya, dan itu bukan alami. Sering saya mengatakan ada orang toksik, orang iri hati yang nggak suka melihat asmara kalian itu bahagia, gitu, harmonis, romantis. Ini banyak orang-orang sekitar kalian yang iri sama kalian gitu loh. Ya mungkin luarnya saja baik tapi hatinya
mereka banyak yang tidak suka ketika kalian adanya kebahagiaan dalam hal asmara, ada damai, ada rukun sama pasangan kalian. Ini banyak orang yang nggak suka. Jadi sekali lagi sahabat Virgo harap berhati-hati ya. Bisa saja di sini sudah terjadi masalah itu, ya, sudah terjadi konflik itu, kecemasan itu, kesedihan itu, bisa saja sudah terjadi dan sudah kalian rasakan. Nah, ketika belum kalian rasakan, harap berhati-hati ya. Sekali lagi memasuki minggu keempat, ya, di sini akan banyak hal mungkin perselisih pahaman ya, situasi yang memanas. Kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Nah, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Virgo ya, ini kan kartu konfirm. Nah, kartu konfirm ini muncul petunjuk The World. The World ini memberikan sebuah sinyal, yaitu memang betul asmara kalian di sini saya rasakan jelas ya, banyak terjadi mungkin kekurang stabilan, mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi ya, saling mencinta, saling pengertian, ini masih kurang stabil sobat di sini. Cuman di sini saya merasakan energinya ya, banyak juga ini dari kalian yang berharap ya ingin segera menyelesaikan masalah, ingin segera merampukan masalah ketika betul-betul terjadi konflik ataupun ketika betul-betul terjadi problem di seputar hubungan asmara kalian. Nah, kalian berharap ingin menyelesaikan itu semua dan kalian berharap mendapatkan sebuah kehidupan yang baru. Artinya dari zona ketidaknyaman menuju zona nyaman. Itulah yang sedang kalian harapkan di sini. Dan sekali lagi kalau saya menangkap secara energi juga ya di sini, ini kelihatannya masalah kalian ini bukan satu, bukan hanya asmara saja, tetapi lain-lainnya ini banyak juga ini. Nah, gitu loh. Ini yang saya rasakan ya. Oke, nanti kita deteksikan ya segmen terakhir. Wow, ini kenapa ya kok diborong sama Virgo ini? Lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir ya, Virgo muncul petunjuk The Magician. Asmara the Devil, di pekerjaan ataupun karir muncul The Magician ya. Ini kartu utama kalian. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cups. Sama, ini juga kartu yang saling bertolak belakang, ada sepasang kekasih saling bersulang. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Virgo ya. Ini kelihatannya masalah pekerjaan ataupun karir tidak selalu seimbang di sini ya. Gitu. Padahal saya merasakan di sini kalian berharap adanya sebuah keseimbangan, adanya kestabilan ya. Yang dimana ketika ada sebuah target ataupun ada sebuah keinginan ataupun ada sebuah keberhasilan itu sedang kalian inginkan gitu loh. Kalian sedang menginginkan itu aslinya. Cuman terkadang ya barusan saya mengatakan kurang bisa mengena, kurang bisa kalian capai. Nah, gitu loh. Terkadang seperti itu. Misalkan kalian ada target, ya kalian itu sudah semangat ingin mengejar target. Tetapi ya ada juga yang tiba-tiba gagal gitu loh. Mau selesai, mau finish ada saja masalah. Nah, ini saya rasakan sering terjadi dalam kehidupan kalian di seputar pekerjaan ataupun karir. Nah, seperti itu. Kalau cita-cita kalian ada di sini, ingin berhasil lah, ingin ada perkembangan lah, ingin ada peningkatan lah. Pokoknya kalian berharap adanya perubahan yang baik, yang positif. Tetapi ya itu tadi apalah daya. Terkadang ketika kalian ingin menuju apa yang kalian tuju, ya tentang keberhasilan itu sendiri, terkadang banyak gagalnya juga. Ya meskipun tidak selalu gagal gitu loh. Cuman antara keberhasilannya sama gagalnya ini lebih banyak gagalnya. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini ada The Magician, sobat. Gitu. Artinya kan di dalam diri kalian ada residual energi. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan gitu. Apakah energi positif di dalam diri kalian ini lebih kuat atau energi negatif yang lebih kuat? Nah, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk merasakan energi positif atau negatif di dalam diri kita ini lebih kuat? Ya gampang, itu kan yang akan terjadi itu sesuai masalah kalian, sobat. Nah, seperti itu. Misalkan di pekerjaan ataupun karir ya. Ketika kalian lebih banyak keberuntungannya, nah itu sudah jelas. Maka energi positif yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ketika The Magician ini muncul di dalam diri kalian kan ada magic. Nah, magic itu kan akan bisa cepat merubah segalanya. Dan sifatnya itu dadakan. Nah, gitu loh. Misalkan apa yang menjadikan kesulitan kalian selama ini, ketika energi positif ini lebih tinggi, maka akan dipermudah di situ. Nah, gitu loh. Begitu sebaliknya, ketika apa yang sedang kalian inginkan
Tapi kalau negatif itu tapi kalau energi negatif itu lebih tinggi di dalam diri kalian, maka di situ pasti akan adanya kalian akan dipersulit sobat. Entah kena masalah ini, masalah itu. Nah itu ya bedanya. Nah, makanya kan mudah untuk merasakan di dalam diri kita nih banyak energi positifnya atau banyak energi negatifnya. Kalau kalian sering berhasil, sering mencapai target ya, ya berarti energi positif itu lebih kuat, lebih banyak gitu loh. Kalau kalian sering gagal, tidak adanya keberuntungan, sulit bangkit, susah berkembang. Nah, kalau kalian sudah merasakan seperti itu, berarti jelas energi negatif ini lebih kuat di dalam diri kalian. Kalau bisa satu-satunya jalan ya di netral sobat ya. Kan seperti itu. Karena jelas di sini ada the magician, ada magic di dalam diri kalian. Nah, magic itu disebabkan dari siapa? Ya jelas dari orang-orang toksik. Bisa saja itu imbas ya, dari orang-orang iri hati, orang-orang toksik yang nggak mau melihat kalian berhasil, gitu loh. Oke, lanjut ya. Di kartu konfirm muncul petunjuk Two of Cup. Nah, ini memberikan sebuah sinyal ya bahwasanya keberhasilan, keberuntungan di faktor pekerjaan ataupun karir itu akan bisa kalian capai sobat. Asalkan satu ya, kalian harus mawas diri, introspeksi diri, itu loh. Ketika memang adanya ketika kalian merasakan memang adanya sesuatu yang tidak wajar dalam diri kalian, terutama di dalam pekerjaan kalian sendiri, ya coba netralkan, dibuka lagi auranya. Biar apa? Biar kalian mendapatkan Two of Cup. Two of Cup ini kan artinya apa? Artinya di sini akan ada peningkatan, akan ada perkembangan, akan ada kebahagiaan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian sudah merasakan di dalam pekerjaan mulai dulu sampai saat ini pun ya susah mendapatkan keberuntungan, lebih banyak terpuruknya ataupun lebih banyak masalahnya. Ya, ketika tidak kalian netral, tidak dibuka aura, ya Two of Cup di sini selamanya akan sulit. Nah, gitu loh. Karena Two of Cup di sini melambangkan apa? Keberhasilan, kesuksesan sehingga ada rasa kebahagiaan, rasa kesenangan, rasa gembira. Nah, seperti itu sobat. Ya semoga bisa dipahami ya. Cuman kalian kok kebanyakan masih tertahan, masih stuck ya. Masih banyak tertembak energi negatif ataupun black magic di sini. Ingat ya, meskipun tidak semua ya, ini bersifat general loh. Ya. Oke, nanti kita deteksi lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Virgo, kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Ada raja tua duduk ya di sini. Oh mantap, dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin cukup besar, satu koin tetapi koinnya cukup besar ya di sini ya. Ini Virgo, kartu konfirmnya bagus semua ya. Kalau kartu utama ya bisa dikatakan kurang bagus lah ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Virgo tentang keuangan ataupun rezeki, di sini kan muncul The Emperor. Artinya saya merasakan banyak dari kalian yang kelihatannya sih ingin merubah rencana di sini. Ingin merubah strategi ataupun taktik baru agar bagaimana mendapatkan kelancaran rezeki, agar bagaimana mendapatkan keuangan itu yang selalu milih meskipun tidak besar, ya syukur-syukur besar. Itu yang sedang kalian harapkan. Jadi kelihatannya secara keuangan sih mungkin masih banyak ya, meskipun tidak semua. Ingat, mungkin masih banyak yang tersendat-sendat lah, yang milihnya itu kurang lancar lah. Dan kalian di sini sudah merasakan akhirnya apa? Akhirnya saya merasakan ya, bahwa banyak dari kalian yang ingin merubah rencana, ingin mencari solusi agar bagaimana mendapatkan rezeki yang lancar, mendapatkan pemasukan-pemasukan yang milih. Itu yang sedang kalian harapkan di sini. Gitu loh. Pokoknya yang sedang kalian harapkan adanya kerezekian yang lancar, yang tidak ada sendatan. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi kartu pertama di sini banyak ini yang kelihatannya berfokus, yang berkonsentrasi bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah kerezekian yang lancar. Kalian sedang memutar otak di sini, sedang berkonsentrasi di sini. Ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Nah, ini memberikan sebuah sinyal bahwa kelihatannya sahabat Virgo akan dihantam rezeki ya. Ini rezekinya besar ini. Ya, insya Allah rezekinya besar. Ada peluang kalian, entah dari mana datangnya, ya besar kecil syukuri. Kalau saya merasakan sih, ya akan adanya rezeki yang cukup besar. Cuman tetap ya, ketika kalian masih mengalami kesulitan dan mau merubah dan ingin merubah rencana, segera jalankan sobat. Rencana kalian itu loh, segera jalankan. Maka di sini kalian akan mendapatkan Ace of Pentacles. Tidak menutup kemungkinan peluang besar akan berhasil. Nah beda
ketika kalian merasakan kesulitan di faktor keuangan, apalagi penurunan, terus kalian ingin merubah rencana, berkonsentrasi, berfokus. Tetapi ketika kalian sudah mempunyai ide, mempunyai solusi, tidak kalian jalankan, tidak ada pergerakan di situ. Nah, nanti kan sia-sia sobat, percuma. Karena di sini As of Pentacles menandakan apa? Ini menandakan bahwa kalian diberikan kemudahan jalan oleh semesta, oleh Tuhan. Ya tinggal kalian sendiri. Kalau sudah mau mengganti rencana dan mempunyai ide ataupun solusi, segera jalankan. Harus ada pergerakan. Jemput rezeki itu, maka kalian akan dipermudah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena jelas As of Pentacles bahwa kalian terbantukan oleh semesta. Ya, cuman tetap manusianya sendiri harus bergerak menjemput keberkahan itu sendiri, menjemput kerezekian itu sendiri, sobat. Ya. Kan syukur-syukur karena kalian minggu keempat ini kelihatannya dipermudah lah masalah keuangan ataupun rezeki. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ya, memasuki minggu keempat sobat ya, di sini inilah ya kondisi inilah yang bakal kalian rasakan sesuai tema ya, ingat ya. Jadi kondisinya untuk asmara memasuki minggu keempat ini ya, Virgo kelihatannya di sini 50-50 ya, gitu loh. Jadi 50% 50%, artinya ya 50% bisa saja akan ada damai lagi ketika kalian ada konflik, akan terselesaikan semua masalah asmara kalian, terjadi ada konflik, gitu loh. Ingat ya, ketika terjadi ada konflik itu akan bisa damai, akan bisa dingin lah. Intinya di situ ada keberhasilan di situ. Ya. Nah, yang 50% di sini saya juga tadi melihat ya secara terawangan ini masih belum terselesaikan. Jadi masih banyak juga yang berkonflik, yang ada problem, ya gitu loh. Yang adanya kecemasan, yang adanya mikir, nah, seperti itu. Nah, cuman kali ini ya minggu keempat ini banyak dari sahabat Virgo yang terhantam ataupun yang tertembak di faktor asmara. Pusatnya kalian di asmara. Nah, gitu loh. Ketika asmara di sini ya kalian merasakan ada masalah dan belum terselesaikan, misalkan nih, ya harus kalian lawan dengan energi sobat. Karena jelas di sini ada the devil, artinya ini ada pengaruh tapi bukan logika. Pengaruh itu masuk ya di luar logika. Artinya ada energi negatif di situ. Ada tembakan black magic di situ. Semoga bisa dipahami ya. Ingat ya, ketika kalian mungkin tidak terselesaikan masalah kalian sampai minggu keempat ini pun, ya itu sudah jelas sobat Fik. Jangan dibiarkan. Cari solusi ya. Buka kembali auranya, lawan dengan energi. Karena di sini bukan logika loh ya. Kalau kalian selesaikan secara logika, insya Allah di sini akan sulit dan gak akan pernah ketemu jalannya. Tetap aja kalian berkonflik. Misalkan 1 hari dingin, 2 hari dingin, nanti sisa waktunya ini 1 minggu konflik terus, problem terus. Nah seperti itu ya. Makanya saya memberikan saran agar ada ketentraman lebih lama gitu loh. Tidak di seputar asmara saja, di faktor lain-lainnya pun agar ada sebuah pencapaian-pencapaian penuh keberkahan. Karena satu sobat, aura kalian harus dibenahi di sini. Karena jelas ada the devil. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 di sini. Ya, bisa saja akan ada kebaikan, ada penyelesaian ketika kalian ada masalah. Bisa saja masalah ini belum terselesaikan. Tetapi apa? Semakin melebar, semakin memanas. Karena tembakan energi negatif ataupun black magic ini luar biasa kuat ya. Ditembakkan sama orang toksik, orang lain, sama kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Seperti itu ya. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ya. Lanjut. Kalau di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangannya, kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Seperti apakah kondisinya? Di sini terlihat ya memasuki minggu keempat di sini untuk pekerjaan. Di sini kelihatannya sama ya 50-50 seperti asmara. Karena kalian tertahan di magician. Nah, gitu. Ada juga yang tertembak langsung di faktor pekerjaan, ada juga ya yang di pekerjaannya itu sebetulnya tidak tertembak kalian oleh energi negatif black magic, tetapi imbas dari asmara. Nah, ini kan si malakama sobat. Ya, ingat ya, ada yang tertembak langsung, ada orang iri benci sama kalian, langsung kalian ditembak energi negatif, energi black magic, langsung dipusatkan di pekerjaan kalian juga bisa ya. Ya bisa saja kalian
ditembaknya itu bukan langsung di pusat pekerjaan kalian, tetapi di asmara. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin kalian lupa ataupun tidak menyadari ataupun tidak mengindahkan atau menyepelekan. Nah, itu akhirnya apa? Bisa saja energi negatif ini larinya ke pekerjaan. Nah, makanya ini si malakama buat Virgo. Ya satu-satunya jalan harus dinetral, harus dibuka kembali auranya sobat gitu loh. Kalau kalian bisa monggo cari orang-orang di bidangnya. Nah, gitu loh. Biar kalian tidak selalu mengalami kesulitan ini Virgo. Kan seperti itu. Karena tidak di bulan Juli saja, seterusnya ini mengikuti selama tidak diputus, tidak dihancurkan dinding penghalangnya. Kan seperti itu. Makanya sekali lagi balik, kalau kalian bisa doanya, tata caranya monggo dibuka sendiri. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya sobat. Nah, gitu loh. Ya, biar terbantukan ya seperti itu ya. Nanti jelas 50-50 di sini. Bisa saja akan ada kejutan, akan ada keberhasilan pencapaian, bisa saja stuck energi kalian. Gitu loh. Masih dalam kebingungan, susah berkembang, susah mencapai target, bahkan semakin hari semakin terpuruk, semakin sepi. Kira-kira seperti itu ya. Ya, pokoknya mudah sobat. Ya, kita ibaratnya mengetahui energi positif itu lebih tinggi atau energi negatif yang lebih tinggi itu mudah. Bagaimana caranya? Itu tadi, caranya ya dengan kesehariannya kalian itu kalian akan bisa menilai lebih banyak keberuntungannya atau tidak. Nah, di berbagai faktor loh ya. Misalkan di asmara, pekerjaan, pokoknya kalian sendiri itu yang bisa merasakan. Kalau lebih banyak keberuntungannya daripada konfliknya, daripada problemnya, ya berarti lebih kuat energi positif, berarti masih aman. Nah, bisa saja kalian sudah pernah dibuka aura. Kira-kira seperti itu ya. Itu cara kita untuk mengetahui bagaimana energi positif yang tinggi ataupun negatif yang tinggi. Jadi dengan kesehariannya itu kalian sudah bisa merasakan tentang semua aktivitas kan kira-kira seperti itu ya. Lanjut kalau di keuangan ataupun di kerezekian ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu keempat ya bulan Juli, kondisi inilah yang bakal terjadi ataupun bakal kalian rasakan lah. Ini kondisinya kalau seputar keuangan insya Allah di sini bagus ya. Kelihatannya banyak dari sahabat Virgo yang nantinya akan dihantam sebuah kerezekian. Ini untuk komunitas terbesar ya. Ingat, untuk komunitas terbesar. Kalau kalian mengikuti YouTube saya sejak lama pasti kalian tahu. Biar tidak bingung apa sih komunitas terbesar? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Komunitas terbesar itu sobat. Berarti apa? Misalkan dari 100% yang mempunyai zodiak Virgo, misalkan ada orang 100 ya. Nah, ini 80 orang ini yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, sisanya kan sedikit. 20 orang itu yang tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dirugikan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pemahamannya ya. Ya, saya rasa banyak yang sudah cerdas ataupun yang sudah pintar ya, sahabat saya di channel Ruang Batin ini. Nah, sekali lagi ini untuk komunitas terbesar ya, diuntungkan akan mendapatkan rezeki nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri, asalkan satu tetap diikhtiarkan, tetap dijemput rezeki itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti di 3 hari ke depan kok tidak ada apa-apa, kok zong, apalagi keuangan kalian semakin terpuruk, semakin sulit, ya itu jelas kalian tertembak kalau nggak di asmara di pekerjaan. Nah, maka di situ harus ada pembersihan, ada penetralan sobat. Nah, kan seperti itu. Sekali lagi ya, semakin hari ini semakin banyak loh yang konsultasi, yang minta bantuan buka aura. Karena mereka sudah menyadari ketika dibiarkan ya selamanya akan hancur, bahkan habis-habisan. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai buat sahabat Virgo yang mungkin sudah merasakan ataupun yang baru mengetahui seperti ini, ya segera bersiap-siap. Ya, kalau keberuntungannya sama tidaknya dalam kehidupan ini lebih banyak tidaknya, ya segera di netral, dibuka kembali auranya. Maka kehidupan akan tertata rapi sobat. Nah, berjalan sesuai rencana. Karena apa? Energi karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang dan aura kalian terpancar. Kan seperti itu logikanya. Ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, gitu. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Nah, ya seperti itu ya, karena ini luas, nah, gitu loh. Nah, ketika kalian ingin jawaban tepat akurat, ya monggo silakan konsul secara pribadi biar mendapatkan jawaban yang tepat yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika nanti kalian konsul secara pribadi, terus terdeteksi ada penutupan aura. Maka di situ tugas saya untuk menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terpancar kembali
ya bisa terbuka kembali, sehingga apa, energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa menarik setiap hari keberkahan yang diberikan oleh semesta di bumi. Entah keberkahan berupa rezeki, kebaikan apapun, keberuntungan apapun, ini akan mudah, akan sering mampir dalam kehidupan kalian. Karena apa? Tidak ada dinding penghalang, dan energi positif dalam diri kalian sudah bisa bekerja dengan baik, sudah bisa bereaksi dengan baik, menarik sebuah kepositifan dari semesta. Kan seperti itu. Kalau ada dinding penghalang, ya jangan berharap sobat. Energi positif kita nggak akan bisa keluar menarik, karena mentok gitu loh, ada yang menahan. Nah, seperti itu ya. Oke ya, next, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya ya. Meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa merubah nasib juga. Ingat ya, merubah nasib ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Poin ketiga, perjuangan, tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, sudah mentok, kalian sudah berusaha keras, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin berubah menjadi baik seperti yang kita inginkan. Kan seperti itu ya. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan, intinya ataupun kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Virgo, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.